Oke, kali ini kita bakal ngebahas sebuah cerita yang menarik banget. Cerita tentang sebuah startup hebat yang justru kena masalah gara-gara kesuksesannya sendiri. Loh, kok bisa? Nah, ini dia dilema yang mereka hadapi. Coba deh, bayangin sejenak. Kamu lagi di suatu tempat, malam-malam, dan nggak ada lampu sama sekali. Nggak ada lampu jalan, lampu rumah juga nggak nyala, gelap gulita. Satu-satunya cahaya cuma dari bulan dan bintang. Kebayang nggak sih suasananya? Nah, yang tagi itu bukan adegan di film horor loh. Buat jutaan keluarga di luar sana, kondisi kayak gitu tuh, ya kenyataan mereka sehari-hari, sebuah rutinitas. Keras banget kan? Jadi apa sih sebenarnya masalah yang tersembunyi di balik kegelapan ini? Karena ini tuh bukan cuma soal nggak ada cahaya aja loh, ada masalah yang jauh lebih dalam. Mereka ini kan bergantung banget sama lampu minyak tanah. Dan ini tuh jadi kayak lingkaran setan, tahu nggak? Pertama, mereka harus keluar duit buat beli bahan bakar. Padahal pendapatan mereka udah pas-pasan. Jadi makin miskin. Terus, asap dari lampu itu bahaya banget buat pernapasan. Belum lagi risiko kebakarannya yang selalu mengintai setiap saat. Jadi ini tuh krisis di banyak sisi. Ekonomi, kesehatan, sampai keselamatan. Tapi, di tengah masalah segede ini, muncullah sebuah solusi. Sebuah ide yang benar-benar brilian, yang punya potensi mengubah segalanya. Nah, kenalin nih namanya Delight. Mereka ini adalah startup yang gak cuma melihat masalah, tapi juga melihat sebuah panggilan untuk berinovasi dan menciptakan dampak yang nyata. Jadi, apa sih yang bikin Delight ini pinter banget? Mereka punya model bisnis yang keren, ada 3 bagian. Satu, mereka bikin lampu tenaga surya yang portable dan harganya terjangkau. Dua, mereka pakai sistem cicilan, jadi orang bisa bayar sesuai pemakaian. Ini penting banget biar orang mampu beli. Dan yang ketiga, mereka bangun jaringan distribusi sendiri sampai ke pelosok-pelosok. Jadi ini bukan cuma jualan produk, tapi membangun sebuah ekosistem solusi. Terus berhasil nggak cara mereka ini? Jawabannya berhasil banget. Skalanya itu jutaan. Ya, jutaan kehidupan di seluruh Afrika dan Asia jadi lebih terang. Secara harfiah, berkat inovasi Delight. Dampaknya masif banget. Dan dampaknya tuh lebih dari sekedar bikin tarang loh. Karena orang nggak pakai minyak tanah lagi, emisi karbon jadi berkurang, ini bagus buat planet kita. Kualitas hidup keluarga juga meningkat. Anak-anak jadi bisa belajar kalau malam, dan usaha-usaha kecil bisa tetap buka lebih lama. Ini adalah akses nyata ke energi bersih yang aman. Oke, sampai sini ceritanya kayak happy ending ya. Startup sukses, bantu banyak orang. Eits, tunggu dulu. Ternyata nggak sesimpel itu. Justru kesuksesan besar inilah yang membawa Delight masuk ke babak baru yang jauh lebih menantang. Pertumbuhan pesat mereka justru melahirkan serangkaian dilema baru. Nah, ini dilema pertama. Misi inti Delight adalah produknya harus terjangkau, bisa dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Akibatnya apa? Margin keuntungannya jadi tipis banget, bener-bener setipis kertas. Setiap rupiah jadi sangat krusial buat kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Ini langsung memunculkan pertanyaan yang mendasar banget. Bisa nggak sih sebuah bisnis itu tumbuh sehat secara finansial kalau target pasarnya adalah mereka yang paling nggak mampu? Sulit kan? Dilema kedua, soal skala. Ambisi mereka adalah menjangkau jutaan orang lagi, sampai ke pelosok-pelosok desa. Tapi, makin jauh jangkauannya, makin bengkak biaya logistiknya. Dan yang lebih bahaya, ini berisiko menurunkan kualitas layanan. Coba bayangin, kalau lampu seorang petani rusak dan nggak ada yang bisa benerin, kepercayaan langsung hancur kan? Kualitas dampaknya jadi taruhan. Jadi, gimana caranya sebuah perusahaan bisa berkembang pesat tanpa kehilangan esensi dari dampak positif yang ingin diciptakannya? Ini pertarungan klasik banget antara kuantitas dan kualitas. Lalu, ada satu ironi yang tajam di sini. Produk lampu surya mereka itu kan simbol energi bersih, ramah lingkungan. Tapi, untuk memproduksi komponennya, merakitnya, dan mengirimkannya ke ribuan titik distribusi di seluruh dunia, itu butuh biaya operasional dan logistik yang gede banget. Jadi produknya sih ijo, tapi operasionalnya mahal. Nah, semua dilema tadi itu pada akhirnya mengerucut pada satu pertarungan fundamental. Sebuah pertarungan klasik yang dihadapi setiap bisnis berdampak. Pertarungan antara tujuan mulia dan realitas finansial. Inilah misi melawan margin. Pertanyaan intinya jadi sangat jelas. Apa ini sebuah pilihan yang harus diambil? Apa Delight harus memilih antara memperbesar dampak sosial mereka atau fokus untuk bertahan hidup secara finansial? Apa salah satunya harus dikorbankan?
Kalau kita evaluasi kinerjanya The Delight, gambarannya jadi jernih banget. Untuk planet atau lingkungan, mereka jelas menang, positif. Untuk people atau masyarakat, mereka membawa perubahan hidup yang nyata, positif juga. Tapi di pilar ketiga, profit, nah, disitulah letak titik lemahnya. Disitulah pertarungan sesungguhnya terjadi. Lantas, gimana dong jalan keluarnya? Apa kunci yang bisa membuka pintu menuju kesuksesan jangka panjang buat bisnis seperti Delight? Jawabannya terletak pada konsep dampak berkelanjutan. Ini bukan tentang memilih salah satu, tapi tentang menemukan keseimbangan yang tepat. Keseimbangan antara menciptakan kebaikan sosial dan memastikan perusahaan itu sendiri bisa bertahan untuk terus melakukannya. Dari kasus Delight ini, ada beberapa wawasan inti yang bisa kita ambil. Pertama, keberlanjutan yang sesungguhnya itu harus berkelanjutan secara ekonomi juga. Misi mulia nggak akan bertahan lama tanpa fondasi finansial yang kuat. Kedua, profit dan dampak itu bukan musuh, melainkan dua sisi koin yang harus diseimbangkan. Dan ketiga, mengembangkan bisnis berdampak itu memang uniknya kompleks, karena setiap keputusan bisnis harus diukur dari untung rugi dan juga pengaruhnya pada misi sosial. Dan kita akhiri dengan pesan kunci ini. Kesuksesan sejati itu bukan tentang seberapa besar ledakan dampak yang bisa diciptakan di awal, tapi tentang bagaimana Anda membangun sebuah mesin yang bisa terus menghasilkan dampak positif itu secara konsisten dari tahun ke tahun. Itulah tantangan yang sebenarnya.